Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi rekan-rekan guru yang dalam kondisi kurang enak badan atau sakit, semoga cepat sembuh dan tetap fit ya. Oke, jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru, yang mana di sini kami khususkan untuk P2 dan P3 ya. Jadi judul video kami di sini adalah selamat ya, 100% resmi pelamar P2 dan P3 ya, siap-siap cek akun SSCASN di tanggal ini. Bahwasanya ada 124.000 jatah formasi yang bisa juga diisi oleh 124.000 P2 dan P3 untuk mengisi penempatan P3K. Jadi fix ya, bahwasanya di 2023 ini SK P2 dan P3 ya, mudah-mudahan juga bisa terbit di tahun 2023 ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu menjadi orang pertama yang akan mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung lanjut lagi ya informasinya terkait cek akun SSCASN di tanggal ini. 124.000 formasi untuk V2 dan P3 mengisi penempatan P3K. SK P2 dan P3 fix 2023. Semoga ya. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu ya, to the point saja ke informasinya. Jadi di sini ketika kita melihat jadwal seleksi ya, guru ASN P3K tahun 2022, dan ini adalah merupakan informasi resmi dari Panselnas, otomatis bukan berita hoax ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan poin nomor 15 dengan poin nomor 18 ya. Nah, kita perbesar saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat secara seksama bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi serentak ya, P1, P2, P3 dan pelamar umum itu akan dimulai tanggal 2 sampai 3 Februari 2023. Jadi apa maksud dari pengumuman hasil seleksi? Kalau dikatakan pengumuman hasil seleksi, berarti itu adalah pengumuman untuk mengukuhkan Bapak Ibu lolos tidaknya menjadi ASN yang nantinya akan tercatat di masing-masing akun SSCASN pelamar P1, P2 dan P3. Dan ada banyak guru honorer ya yang berharap ketika nantinya tanggal 23 Februari diumumkan hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum, diharapkan mudah-mudahan saja sudah ada penempatan, artinya sudah ada sekolah penempatannya ya, mudah-mudahan saja Bapak Ibu ya. Jadi untuk P2 dan P3 ya, itu pantau terus ya di tanggal 23 Februari 2023. Dan kemudian yang kedua adalah pengumuman kelulusan pasca sangga setelah pelamar melakukan sangga dan jawab sangga. Ini juga untuk P2 Bapak Ibu ya, P2 dan P3 itu pengumuman finalnya nanti tanggal 20 sampai 21 Februari 2023. Jadi di tanggal 20 sampai 21 Februari 2023 Bapak Ibu itu pengumuman kelulusan pasca sangga setelah melalui masa sangga dan jawab sangga. Jadi ini hasilnya nanti apapun hasilnya, pengumuman pasca sangganya itu di tanggal 20 sampai 21 Februari itu tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu. Nah, setelah pengumuman kelulusan pasca sangga maka akan masuklah dalam tahapan pemberkasan, yang mana pemberkasan pertama itu adalah pengisian daftar riwayat hidup NI P3K. Itu dimulai tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023. Kemudian nantinya ada usul penetapan NIP P3K tanggal 7 sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi mudah-mudahan tuntas sebelum April semua ini Bapak Ibu ya, amin ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Bapak Ibu perlu memahami bahwa ada kabar gembira ya terkait kebutuhan 2023
untuk kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Yang mana kalau kita lihat untuk formasi tahun lalu ya 2023 untuk P2 dan P3 itu jatahnya lumayan banyak ya. Jatah formasi yang bisa diisi oleh P2 dan P3 itu ada 124.749. Jadi lebih banyak jatah yang diisi oleh P2 dan P3 daripada pelamar prioritas umum seperti itu ya. Dan kabar baiknya lagi untuk tahun 2023 nantinya total kebutuhan ASN itu mencapai 662.919. Inilah yang coba terus dikoordinasikan Kemendikbudristek dengan Pemda agar nantinya Pemda itu mau memaksimalkan formasi yang disediakan oleh pusat. Kalaupun misalnya Pemda tidak mau memaksimalkan formasi atau bahkan tidak mengajukan formasi nantinya, maka ada satu kebijakan utama dari Kemendikbudristek, yaitu adalah apabila Pemda tidak mengajukan formasi sampai bulan Maret 2023 atau kurang, maka nantinya pemerintah pusat akan menambah dan melengkapi formasi untuk P2 dan P3 seperti itu. Ini menjadi untuk P3K tahun 2023 maksudnya. Jadi untuk pengangkatan P2 dan P3, kalau kita lihat jumlah formasi yang disediakan pusat untuk P2 dan P3, berarti kita bisa mengambil kesimpulan ada 124.000 guru P2 P3 yang akan menjadi ASN setelah dilakukan urutan nilai tertinggi hasil observasi. Bapak Ibu perlu ketahui kalau Bapak Ibu membahas jadwal, membahas petunjuk teknis, itu di situ ada dikatakan Panselda melakukan pengusulan penempatan berdasarkan nilai tertinggi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kecuali memang kalau misalnya formasinya banyak, jadi tidak jadi masalah ya, seperti itu. Jadi fix ya 124.749 formasi untuk dipenuhi oleh pelamar P2 dan P3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan informasi untuk P1 yang belum penempatan di tahun 2023. Jadi ini khusus admin berikan tambahan info. Ada 3 info penting ya untuk P1 yang belum penempatan di tahun 2022 Bapak Ibu guru yang terhormat. Yang pertama adalah Januari 2023 Kemendikbudristek menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah. Jadi bulan ini ya, sekarang kita sudah masuk di bulan Januari 2023. Berarti sekarang ini Kemendikbudristek itu sementara menggodok kebutuhan guru ya, khusus guru Bapak Ibu ya, di setiap daerah di Indonesia. Jadi ini memakan waktu sebenarnya ya, karena bukan hanya satu tempat saja yang mau dipetakan kebutuhan gurunya, tapi satu Indonesia Bapak Ibu ya. Jadi kalaupun jadwal nanti tidak sama, itu tidak jadi masalah ya, itu tidak jadi masalah karena memang jadwal itu berasal dari Panselnas. Kemudian poin yang kedua, bulan Februari hingga Maret 2023 adalah masa di mana pemerintah daerah mempertimbangkan Bapak Ibu ya dan mengusulkan formasi. Jadi nantinya di bulan Februari dan Maret 2023 itu akan ada pengusulan formasi dari Pemda. Nah, di sini kuncinya, kalau misalkan Pemda tetap tidak mau mengajukan formasi di bulan Maret 2023, maka akan ditambah dan dilengkapi secara otomatis oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah ya, seperti itu ya. Jadi nantinya formasi itu akan ditambah ya, dilengkapi oleh pemerintah pusat ya, apabila Pemda tidak mengajukan formasi hingga Maret 2023 atau jumlah yang diajukan itu sedikit, lebih sedikit daripada keadaan guru di masing-masing instansi. Jadi prediksi di sini bulan April Mei 2023 adalah masa di mana pengadaan ASN guru P3K dibuka. Jadi ada yang berasumsi bahwa bulan April hingga Mei 2023 adalah masa di mana pengadaan ASN guru P3K dibuka. Tapi masuk akal karena penetapan NIP itu terakhir Maret. Jadi bisa jadi antara rentang waktu April hingga Mei 2023 itu ada pengadaan ASN guru P3K bisa saja dibuka ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi.
Nah, kabar gembiranya lagi di tahun 2023 ini sudah ada pola perbaikan ya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek belajar dari pengalaman di 2021-2022. Yang mana di sini tahun 2022, 2023 Kemendikbudristek telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Nah, jadi di sini untuk mengantisipasi misalkan Pemda tidak mengajukan formasi yang maksimal, maka datanglah 3 kebijakan dari Kemendikbudristek yang sudah mendapat persetujuan dari Bapak Jokowi. Yang mana yang pertama, jika pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, maka pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi guru P3K. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Jadi intinya di tahun 2023 ini untuk P3K Guru 2023, admin yakini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya karena memang sudah ada persiapan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.